Kasus pelanggaran UU Kesehatan dan pelanggaran konsumen yang menjerat Dr. Richard Lee mulai memasuki babak baru. Sang dokter kecantikan yang sekaligus influencer ini segera duduk di kursi pesakitan pengadilan. Kemarin Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara Richard Lee dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Bersamaan dengan berkas kasusnya yang sudah dinyatakan lengkap, Richard Lee yang masih mendekam sebagai tahanan sementara di Polda Metro Jaya, hari ini atau esok segera digiring dan menghuni rutan Kejaksaan Tinggi Banten di Kabupaten Serang. Kendati begitu, sebagai pelapor, Doktif belum sepenuhnya puas dan meminta musuh bebuyutannya dimiskinkan dengan jerat pasal pencucian uang alias TPPU. Ya, dalam waktu dekat pengadilan sesungguhnya akan membuka praktek hitam di balik bisnis kecantikan Richard Lee. Akankah Doktif bisa menelanjangi kejahatan musuh-musuh abadinya? Entahlah. Yang pasti setelah DRL, Doktif memburu Sela Saukia, menyusul Richard Lee masuk bui. Inara Sati alias Inara Rusli memang pintar memanfaatkan momen. Alih-alih menemani Starla, putri sulung buah pernikahannya dengan Virgon menyenguk adik sambungnya, Perfectio Mutmen Virgon, anak yang dilahirkan istri baru Virgon, Lindy Fitriana. Inara justru banjir simpati netizen. Aksinya sukses menuai branding positif. Inara lagi-lagi memanfaatkan momen ulta ke-11 Starla untuk memperbaiki citra dirinya. Inara duduk satu meja dengan Virgon dan Lindy untuk merayakan ulta Starla. Tanya duduk semeja saja, Inara nurut saja saat Starla menyuapi kue ulang tahun ke mulutnya dan mulut Lindy pakai sendok yang sama. Jadi ya nggak ada salahnya juga kan menjalin hubungan lebih baik karena hubungannya sekarang udah cukup baik ya komunikasi untuk masalah anak karena mantan anak nggak ada kan. Jadi memang anak-anak sangat-sangat butuh banget sosok orang tua. Hubungan sama mantan istri juga udah makin membaik. Hubungan Starla sama Lindy dari awal dikenalin udah baik karena ketiga-tiganya ya karena emang dia umurnya juga udah nggak jauh sama ibunya anak-anak. Namun kebahagiaan itu mendadak berubah hanya dalam hitungan hari. Efek quality time bareng Inara, Lindy Fitriana ternyata justru menuai sengketa dengan sang ibu mertua, Eva Manurung. Gara-garanya ibu kandung Virgon itu koar-koar di media kalau sang menantu mengalami trauma karena selama 8 tahun menikah dengan suami sebelumnya tidak pernah dikaruniai anak. Konflik ibu mertua versus menantu perempuan ini pun sempat memanas. Lindy klarifikasi di media sosial. Eva pun akhirnya minta maaf di depan awak media setelah kena semprot Virgon. Saya di sini mau minta maaf ya. Kalau ada salah-salah kata dari saya buat keluarganya Geci, buat mamanya, buat keluarga besarnya. Minta maaf. Emang gue pernah bilang? Enggak kan? Iya nggak ada, bukan gue ngomong jangan dipercaya berarti. Gara-gara Inara, istri baru Virgon konflik dengan ibu mertua. Gara-gara Inara pula, Wardah Tinamawa kehilangan suaminya Insanul Fahmi. Mirisnya Inara makin eksis di medsos, Mawa malah akun medsosnya hilang. Benarkah hilangnya akun medsos Mawa berkaitan dengan komen pedas Mawa di akun medsos Inara terkait video syur rekaman CCTV durasi 2 jam? Ataukah akun medsos Mawa hilang imbas dari Mawa yang menolak restoratif justice Inara dan Insan? Lantas kapankah polisi merilis tersangka kasus ilegal akses dan kasus perselingkuhan? Itu aku nggak tahu ya Kak, karena mungkin menurut aku gimana ya, pasti mungkin
Aku takut ngomong karena karena sebenarnya aku nggak bisa seujon juga. Aku tidak menerima restoratif justice dari mereka. Aku tetap melanjutkan proses hukum ini. Saudari WM mengirimkan surat bahwa yang bersangkutan menolak upaya restoratif justice. Sekali lagi ini cukup meresahkan bagi gua. Maksud gua ke depannya gua minta untuk lebih hati-hati lagi memilah dan bersosmed ya. Aksi tipu-tipu dengan menjual nama artis ternama lagi-lagi makan korban. Kali ini artis Lesti Kejora yang meradang gara-gara namanya dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah. Tak hanya masyarakat awam, psikolog Lita Gading yang berseteru dengan Ahmad Dhani juga jadi korban penipuan giveaway yang mengatasnamakan Lesti Kejora. Surat terbuka kepada Lesti Kejora. Neng Lesti, ini saya dapat nih WA nih kayak begini sudah 2 kali ya, melalui DM dan melalui WA. Oke, tolong diklarifikasi karena ini sudah ada foto Anda dan sudah menanyakan dan sudah menggiring untuk ke arah penipuan. Kalau tidak benar, ini akan saya proses melalui cybercrime. Aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2025. Tapi terakhir benar-benar memukul Lesti yang habis liburan ke Bali. Melihat aksi makin marak dan jumlah korban makin banyak, Lesti pun segera bertindak. Lesti mengumumkan ada 2 akun TikTok yang terdeteksi melakukan aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora. Menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di DM, apakah istri gue mengadakan giveaway? Ini gue jawab, dari awal gue kenal sampai detik ini kita menikah, istri gue tidak pernah mengadakan giveaway. Apalagi sampai senilai 50 juta, apalagi harus dipungut biaya. Sekali lagi ini cukup meresahkan bagi gue, karena laporan ini tidak hanya lewat sosmed, tapi juga sampai mengirimkan surat ke rumah. Dia menyatakan bahwa dia menjadi korban penipuan, dan sebagainya lah. Setelah diberikan beberapa bukti, gue pun harus mengembalikan uang yang telah diberikan. Maksud gue, ke depannya gue minta untuk lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi, dan lebih pintar lagi dalam memilah dan bersosmed ya. Pihak Lesti juga bersiap menyeret pelaku ke polisi. Rizky Bilar memang selalu jadi garda terdepan yang pasang badan dan membela habis-habisan Lesti Kejora dan anak-anaknya. Terlebih Lesti kini butuh psikis yang stabil, karena harus support ASI untuk putri bungsunya. Disinilah Lesti merasa Bilar sudah jadi separuh hidupnya. Akan terjadi kalau hidup Lesti tanpa kakak? Ya mungkin separuhnya hilang kali ya. Karena dia bisa sekuat ini juga kan selalu didampingin dia gitu. Dia selalu mensupport apapun gitu. Dan dia selalu ada di garda terdepan gitu. Kakak tuh selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, membuat kamu nyaman itu ya dengan cara kakak sendiri. Dan mudah-mudahan kamunya nyaman. Nama Lesti dicatut penipu. Cerita liburan keluarga ke Bali dan bahagia kisah bangun vilanya segera usai jadi ternoda. Tapi kali ini Rizky Bilar tak bersumbu pendek. Ia lebih tenang dan sabar. Sikap ini dipilih demi ketenangan Lesti dan demi anak-anaknya. Terlebih, Bilar juga harus fokus pada rencananya dengan Lesti, yakni merenovasi rumah serta membangun kantor baru mereka di Jakarta. Iya, saya sih dari dulu bersyukur bisa terus memberikan andil yang positif untuk istri saya, bisa mengakomodir keinginan-keinginan istri saya yang dulu mungkin tersampaikan, dulu punya mimpi yang dulu hanya sekedar mimpi, tapi pelan dan perlahan mampu mewujudkan itu pun. Begitupun istri saya dulu pengen, aku pengen kita keluar negeri ke Eropa, alhamdulillah kita disampaikan. Jadi ada beberapa wishlist kita yang alhamdulillah tercapai.